Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Selamat kita bertemu di tempat ini. Dan senang sekali hari ini jemaat Tuhan boleh kembali kita ada di Ka'bah Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena begitu banyak orang yang rindu sekali untuk datang beribadah di Ka'bah Tuhan. Tetapi dengan kondisi saat ini ada pembatasan-pembatasan. Tapi pagi hari ini kita jemaat Tuhan yang ada di GPD Immanuel R1 boleh bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh diizinkan ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita semua. Dia mengerti kebutuhan kita. Amin. Dia tahu persis akan kerinduan kita. Sehingga pagi hari ini orang semua boleh terkumpul di tempat ini. Dan untuk itu kami menyampaikan selamat pagi buat kita semua. Selamat kita memuji Tuhan dan selamat untuk kita menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang ajaib. Ya. Kita boleh menyadari bahwa hidup ini, ya, hidup ini kalau kita ada sampai hari ini cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Dengan pengalaman-pengalaman yang kita telah lihat bersama, bahkan yang kita telah alami bersama, kita harus mengakui kalau sampai hari ini terang ada. Ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat hatimu. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau besar dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Besar Engkau Tuhan. Ajaib perbuatanmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Lagu ini besar dan ajaiblah karyamu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan.
pagi hari ini Engkau kami sembah dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyenangkan Engkau Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kasih setiamu kami nikmati dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, pagi hari ini kami menyadari semua karena kemurahan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sehat, kami kuat semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu pagi hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini di tempat ini Tuhan, di tempat ini tidak ada mulut yang tidak memuji Tuhan. Hati kami terangkat untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tidak mampu Tuhan membalas semua kebaikan-Mu yang kami terima. Bahkan dengan semua yang kami miliki Tuhan tidak sebanding dengan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, biar benar-benar pujian, hormat, kemuliaan hanya tertuju bagi Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah, pemilik kehidupan kami Tuhan. Berkenanlah Engkau pagi hari ini Tuhan di tempat ini. Setiap hati yang rindu Engkau puaskan Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kerinduan kami mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau mengalami satu pengalaman yang luar biasa dengan Engkau di tempat ini. Bukan sekedar rutinitas Tuhan, namun benar-benar Tuhan kerinduan kami. Kami mau ada di hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau. Karena itu Roh Kudus kuasai hati pikiran kehidupan kami. Kuasai tempat ini Roh Kudus. Biar Tuhan bekerja dan Tuhan bekerja. Memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami tahu ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan segala penyakit dilalukan. Namun lebih dari itu Tuhan, kami mau Engkau disenangkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah di pagi hari ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar semua di bawah kendali kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap jemaat Tuhan yang datang dengan berbagai macam persoalan, pagi hari ini Engkau jawaban atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, semua ada dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Bukan karena skill, bukan karena talenta, bukan karena kehebatan kami Tuhan, namun semua hanya karena kuasa Roh Kudus yang bekerja saat ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sejauh mana suara ini dapat dijangkau Tuhan selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk berbuat bakti kepadamu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini kami buka, kami alaskan, tapiskan ibadah yang memuliakan Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menyenangkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi buat kita semua. Selamat kita bertemu di tempat ini. Dan selamat kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Amin. Apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja.
kita akan memuji Tuhan pagi hari. Allah mana seperti Allahku? Tidak ada, saudara. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Allah mana seperti Allahku? Tiada Tuhan mana seperti Tuhanku. Haleluya. Benteng perisai, menara pembebasan,
Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, bisa memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa Tuhan akan memulihkan seluruh hidup kita pagi hari ini. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan. Untukku. Amin. Rencana-Mu Tuhan. Amin. Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar
Kaulah yang ku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudaraku sekalian, saya rindu kita nyanyikan lagu ini dari awal tanpa musik, sambil kita merenungkan kalimat demi kalimat, kata demi kata yang ada dalam pujian ini. Kau Bapa. Amin. Haleluya. Kuasa memulihkanku. Haleluya Tuhan. Makasih. Hati yang baru kau beri Kita butuh pemulihan. Amin. untukku, Untuk kita dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. rencanamu indah bagi Amin Tuhan. kau ada di setiap jalanku. Haleluya Tuhan. Hatiku Amin. haus Amin. dan lapar akan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau izinkan kami melewati begitu banyak hal Tuhan. Haleluya. Baik suka maupun duka. Tapi kami percaya kalau sampai saat ini kami masih bisa bergerak dengan leluasa. Kami Tuhan bebas beribadah. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua hanya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh tatap muka satu sama yang lain Tuhan. Kami bersyukur
kami sangat bersyukur kalau kami ada di tempat ini. Ini adalah pilihan kami. Kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di tempat ini kami sangat menikmati hadirat-Mu. Di tempat ini kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang memberikan hikmat, akal, kebijaksanaan kepada kami semua, bahkan lebih khusus Bapak Gembala Ibu Rohani menghadapi pergumulan. Terima kasih Tuhan, karena pergumulan demi pergumulan, masalah Tuhan demi masalah boleh terselesaikan dengan baik karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Menyadari Tuhan hal itu, kami harus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan. Firman-Mu Tuhan menopang kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan adalah keselamatan kami. Firman-Mu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami tetap menyadari di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya Yesus. Dan saat ini kami mau duduk diam Tuhan, dan memberikan hati pikiran kami serta telinga rohani kami buka untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Dan kami percaya Tuhan, Bapak Gembala atau siapapun hamba-Mu yang Engkau persiapkan hari ini, pagi ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua yang ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus, hikmat marifat Tuhan menyertai pelayanan. Dan kami semua dilawati, kami diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang imannya diteguhkan, yang dalam keadaan sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan kami, Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya tidak ada roh lain di tempat ini, hanya Roh-Mu yang bekerja di tempat ini. Karena ketika kami naikkan pujian kepadamu, iblis sudah dikalahkan, kuasanya dihancurkan, kemenangan tetap menjadi bagian kami. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami semua pagi hari ini. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kasihlah kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini setelah melewati 1 bulan, kita tidak bisa bersama-sama seperti ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, kemarin kurang lebih jam 1 atau setengah 1 siang, saya membuka update tentang COVID-19 di Kabupaten Minahasa. Dan memang 1 hari sebelumnya, Desa Rerer 1 saya ditetapkan sebagai zona hijau. Kemarin zona hijau Rerer Raya. Haleluya. Sehingga hari ini kita boleh beribadah. Setelah pemberitahuan ibadah kita sudah disampaikan melalui media kemarin, ternyata ada himbauan pemerintah. Saya minta maaf karena kita dihimbau oleh
Yang saya lihat himbauannya dari pemerintah Desa Rerer, Hukum Tua, menyampaikan di WA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, kalau boleh hari ini tolong belum beribadah seperti ini. Karena, maaf ya, jangan dulu saudara punya tanggapan apa-apa. Alasannya, karena Advent kemarin tidak beribadah. Jadi dengan toleransi kita dengan gereja tetangga, sehingga ini alasan pemerintah. Tapi saya tidak bisa mengelak lagi karena pemberitahuan ibadah kita sudah disampaikan melalui media. Ya, karena dengan alasan walaupun orang masih level 4 Kabupaten Minahasa, tapi Desa Rerer Raya zona hijau. Sehingga pemberitahuan sudah lebih dulu disampaikan, mengingat juga ada jemaat kita yang ada di luar desa yang datang tempat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak sengaja melawan himbauan ini, tetapi karena kita sudah lebih dulu menyampaikan berita ke jemaat untuk beribadah. 1 minggu kerinduan kita menanti kapan kita bisa bersama. Tapi juga saya mempunyai pemikiran begini, saudara-saudara. Baru hari ini kita bisa beribadah. Lalu kalau kita tidak beribadah, lantas besok merah, kapan kita beribadah. Jadi, saudara-saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Untuk mendahului, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Bagi yang membawa handphone, diharapkan sungguh-sungguh Anda membaca firman, bukan WA, bukan Facebook, dan sebagainya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat 13 dan ayat 14. Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama 2 buah ayat ini. Matius pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Siapa yang membicarakan ayat ini? Dalam pasal 5 Injil Matius, di sana dijelaskan tentang pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu adalah khotbah di bukit. Siapa yang berkhotbah? Adalah Tuhan Yesus. Materi-materi khotbah dalam 3 pasal ini begitu banyak, sederhana, praktis, mudah kita cerna, mudah kita mengerti, dan ini sangat simpel. Ada banyak tuh. Kalau sudah lihat dalam pasal yang ke-7 saja, ada 7 topik yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, hal menghakimi, kemudian hal yang kudus dan berharga, kemudian hal pengabulan doa, kemudian jalan yang benar, kemudian hal pengajaran yang sesat, kemudian 2 macam dasar, tutup dengan kesan pendengar. Ada 7 bagian dalam pasal yang ke-7. Tapi saya mengambil 1 bagian yang mungkin saudara tidak
melihat secara lengkap, karena ini adalah berbicara tentang jalan benar, ada 3 ayat. Saya sengaja memotongnya di 2 ayat ini untuk membawa pemahaman kita tentang bagaimana Tuhan kita Tuhan yang hebat. Apa kehebatan Tuhan yang saudara lihat di sini? Bukan cuma Tuhan bisa memberkati kita pada saat kita perlu. Bukan cuma Tuhan menyembuhkan kita pada saat kita sakit. Bukan cuma Tuhan mampu meluputkan kita dari bahaya. Tapi Dia menunjukkan kepada kita, membentangkan kepada kita jalan yang benar. Kalau ada jalan benar, berarti ada jalan yang tidak benar. Luar biasa. Pihak Allah menyatakan, menunjukkan, membentangkan kepada kita jalan yang benar. Kalau kita berbicara tentang kekekalan, dalam kekekalan itu hanya ada 2 jalur, kiri dan kanan, baik dan jahat, apalagi kudus dan dosa. Tidak ada alternatif lain. Berbicara tentang kekekalan, kita hanya melihat 2 sisi dengan tanpa ada sisi lain, tanpa ada alternatif yang lain. Kalau saudara mau ke kiri, neraka. Kalau saudara mau ke kanan, surga. Kalau saudara mau kudus, surga. Kalau saudara mau berdosa, neraka. Kalau saudara mau baik, surga. Kalau saudara mau jahat, neraka. Ini dalam konteks kekekalan. Tidak ada jalan tengah. Dan ini tidak ada kompromi apapun. Karena itu kita berkata, kalau engkau panas, panas. Kalau engkau dingin, tidak ada suam-suam. Kalau kita berbicara tentang konteks kekekalan, kita di dunia ini semua sementara sifatnya. Alkitab berkata, betapa fanahnya aku. Ayub dia berkata, tunjukkan kepadaku batas umur hidupku, supaya aku bisa tahu betapa fanahnya aku. Tidak kekal. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Kekayaan relatif. Begitu juga kesuksesan, keberhasilan, kekuatan, kekuasaan, jabatan, kedudukan, posisi. Itu semua terbatas. Apalagi kalau kepemimpinan itu hanya dalam periode 5 tahunan. Tidak ada yang kekal. Kalau kita berbicara tentang konteks kekekalan, itu kita diperhadapkan pada 2 jalur yang berbeda, yang kontradiksi, yang tidak sama. Itu yang saya sebutkan tadi. Hanya ada kanan atau kiri. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada suam-suam kuku. Karena itu dengan kehebatan Tuhan, maka Tuhan menunjukkan dalam pengajarannya di bukit tentang jalan yang benar. Haleluya. Haleluya. Di dunia banyak orang menyimpan rahasia. Ada satu bapak di Kombi, kita dengar tukang bikin cookies, dia cuma 1 DP anak yang saya belajar. Gitu ya. Nah, ada lain.
Dia rahasiakan. Saudara, banyak hal yang rahasia. Cuma puji Tuhan dalam dunia sekarang ini banyak juga bagian-bagian yang seperti kalau kita masuk di dunia Google. Bagaimana cara bikin kue tak? Itu banyak sekali. Cuma rahasia yang tersembunyi di sini teknik kita. Saya ingat waktu lomba bikin cucur. Ada yang menyimpan rahasia teknik pembuatan cucur sehingga grup kami kalah. Dia rahasia. Bu adonan kotik dia baking dari rumah. Mudah-mudahan dia memperhatikan. Sehingga semua lawannya kalah. Karena ada hal yang dirahasiakan. Kurang dah dapat tahu, dia so pegang piala. Tapi ini lucu, rame, seru. Kalau boleh orang baking lagi. Mudah-mudahan pandemi ini kita bisa mulai dengan lomba pembuatan kolom bake. Kira-kira. Setuju? Haleluya. Kita mesti cari par yang memang pakar di situ. Sekarang saudara, banyak hal yang Anda bisa buka. Karena orang mau bikin pastori, saya setiap saat saya buka bangunan, contoh bangunan. Kalau dia misalnya ukuran 10 kali 8 meter. Saya coba buka di Google. Dan dia tunjukkan, ini rumah-rumah minimalis, modern, rumah. Itu semua di situ. Ukurannya, caranya, pakai bahan apa, diapakan, bagaimana modelnya sampai dia tampil sebagai rumah yang bagus. Karena itu orang berkata kepada saya, "Bro, ada gambar." Kita lagi melihat. Banyak sekali pilihan. Ribuan bahkan puluhan ribu Anda bisa temukan. Tapi teknik-teknik pekerjaan pembangunan kadang-kadang juga ada yang bersifat rahasia yang tidak diungkapkan. Saudara, Tuhan tidak merahasiakan sorga bagi kita. Katakan amin yang setuju. Sorga tidak dirahasiakan Tuhan. Caranya kita mau ke sorga pun tidak dirahasiakan oleh Tuhan. Dan Tuhan membukanya begitu sangat terang benderang. Karena itu salah satu konteks khotbah yang sangat penting di bukit itu adalah ketika Tuhan membentangkan jalan yang benar. Hanya di sini, saya sendiri ketika belajar, saya coba melihat ada keanehan di sini. Keanehannya ini. Ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini yang saya namakan keanehan. Gambaran kepada kebinasaan. Tapi banyak orang. Kenapa? Jalannya lebar. Pintunya terbuka sangat lebar. Luas jalannya. Saya kalau ke Manado, saya lebih cenderung lewat sini. Walaupun saya harus bayar 23.000 Kaulitan Manado, bayar tol. Tapi saya ingin bebas. Berjalan di tol tanpa harus ada arah berlawanan.
ada tapi kamarnya sudah lain. Di sini tol. Saya bisa coba kendaraan saya. Walaupun ini kendaraan sama 10 tahun. Dengan kecepatan 135 km. Mendekati 140 km. Karena itu jalan bebas hambatan. Bebas halangan. Kita bisa lari semaunya di situ. Apalagi tol kita ini masih belum begitu ramai. Saya pulang pergi 46.000. Sangat mudah, tapi enak. Kauditan Manado 15 menit. Saudara-saudara, kecepatan tinggi, bebas. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, sorga bukan jalan tol. Karena itu dibuka dengan kalimat ini dalam ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Anda tahu pintu yang sesak? Kita dengar cerita ini di Reren, Ramba Basiat yang membajal. Asi atokan. Yalah. Sesak, sempit, tidak lebar, tidak luas. Tapi inilah jalan yang sesungguhnya yang Tuhan perkenalkan dalam khotbahnya di bukit. Supaya kita bisa memilih jalan ini. Tetapi kalimat yang terakhir dalam ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Sedikit orang. Sesak itu sedikit orang. Kalau tol di sini mungkin karena biaya, sehingga masih jalan orang bypass lebih padat daripada orang masuk ke tol. Beberapa alasan saya dengar. Karena gudang itu, kalau tol itu ke Manado cuma 2 jalur keluar. Sementara daerah-daerah pergudangan itu jauh dari jalan keluar. Misalnya kalau dia berada di daerah Polongan, itu daerah-daerah yang punya ada gudang-gudang. Kalau dia harus keluar dari pintu Air Madidi, agak repot. Selain bayarannya cukup tinggi, ini kesulitan. Saya dengar seperti itu. Terbalik. Tapi konteks Alkitab, jalan sesak, sedikit orang. Mari kita melihat 2 contoh dalam catatan Alkitab tentang kondisi ini. Pertama, di zaman Nuh, 120 tahun Tuhan kasih kesempatan orang bertobat. 120 tahun. Tuhan buka pintu selebar-lebarnya. Untuk orang bisa datang kepada Tuhan. Di mana yang banyak? Yang binasa atau yang hidup? Ya. Yang paling banyak yang binasa. Saya belum menemukan catatan Alkitab tentang berapa penduduk dunia, berapa orang yang sudah ada di dunia ini, di bumi ini pada zaman Nuh.
Kecamatan Kumbi sekitar 12.000 penduduk. Kecamatan Kumbi. Saya rasa penduduk waktu itu bukan cuma satu kecamatan Kumbi. Tapi berapa yang memilih jalan yang baik? Berapa yang memilih jalan yang sesat? Nabi Nuh dengan istrinya. Berapa jumlah? Luar biasa ya. Cuma 8. Prosentasinya begitu sangat kecil. Cuma 8. Contoh yang kedua. Di zaman Lut, berapa yang selamat dari kota yang besar itu? Sodom, Gomora, apa lagi? Zeboim, Atma. Ada banyak kota-kota yang ramai, yang padat penduduknya. Berapa yang selamat? 3. Alkitab berkata begini, apa yang terjadi di zaman Nuh, apa yang terjadi di zaman Lut, akan terjadi di zaman anak manusia. Yang berkata, yang mengatakan ini adalah Yesus. Suatu nubuatan tentang memang kecenderungan orang masih lebih memilih jalan yang lebar daripada jalan yang sesat. Karena jalan yang lebar kita bebas, kita merdeka, kita punya banyak teman, kita bisa melakukan apa saja. Tapi jalan yang sesat, saya mau sampaikan 2 hal tentang contoh jalan yang sesat. Ayat 1 pasal 7 Injil Matius. Baca bersama-sama ayat 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini jalan yang sesat. Banyak orang sekarang ini berdiri sebagai hakim. Banyak orang Kristen berdiri hanya sebagai hakim. Alkitab berkata, jangan menghakimi. Banyak orang yang hanya berdiri menghakimi. Sementara Tuhan berkata, jangan engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Apa ini maksudnya? Saya baca ayat 2 dan seterusnya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dari awal ayat 1 pasal 7, Tuhan telah membuat satu tanda awas sekaligus larangan. Kita belajar rambu-rambu lalu lintas, ada tanda larangan. Itu tanda larangan bagaimana dia? Bulat warna apa? Warna merah ya, pakai garis hitam. Itu tanda larangan. Saya ditilang di Gorontalo, bawa sepeda motor. Yang kenalikan saya adalah teman saya memang bekerja di Gorontalo. Tapi karena dia belum lincah bawa sepeda motor, saya disuruh bawa. Itu pun sepeda motor pinjaman. Begitu jalan,
Dia bilang, di depan arah balik kanan. Saya arah balik kanan. Polisi sudah. Prit! Dia tanya, Anda tahu pelanggaran Anda? Maaf, saya tidak tahu. Dia tunjuk tanda larangan yang tanda panah bengkok begini, di garis begini. Minta maaf Pak, saya dari Manado. Saya belum menguasai jalan di Gorontalo. Gorontalo itu jalan paling banyak perampatan. Tapi di jalan arah balik itu rupanya ada tanda larangan. Tapi karena teman saya yang bilang, depan arah balik kanan. Saya arah balik. Tapi karena saya tulus, saya bilang, Pak, minta maaf. Saya baru datang dari Manado, saya tidak mengerti jalan. Mana SIM? Karena ini motor pinjaman, saya tidak ada SIM. Saudara saya ini pun tidak ada SIM. Kami ambil STNK dan SIM milik dari pemilik kendaraan ini. Tapi luar biasa. Begitu dia lihat SIM, begitu dia lihat STNK, dia bilang, lain kali jangan gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Serta pulang sampai di Pastori, saya lihat ini SIM-nya perempuan, rambutnya panjang. Dengarkan baik-baik. Lalu kita tulus, Tuhan kasih nilai ketulusan kita. Saya kan gak neko-neko. Pak, minta maaf, saya baru datang dari Manado. Saya tidak tahu jalan Gorontalo. Saya tulus. Padahal ini SIM-nya perempuan. Aneh. Saya tidak tahu apakah Tuhan membutakan matanya untuk melihat dia perempuan. Dia melihat wajah saya dari situ. Tapi kami luput. Lain kali jangan begitu Pak. Ayat 1 ini adalah tanda larangan. Jangan suka menghakimi. Karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi itu juga ukuran yang akan diukurkan kepada kita. Lanjut ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak baik berdiri sebagai hakim. Ngana gua. Ngana begini, ngana begini, ngana begini. Dan ini banyak terjadi kalangan kekristenan. Kita hanya bisa dan mampu berdiri sebagai hakim tanpa Anda ketahui bahwa ukuran yang engkau pakai untuk mengukur menilai orang itu pun akan dipakai untuk mengukur engkau. Berapa banyak orang yang ingin mengeluarkan selumbar? Anda tahu selumbar? Selumbar ya. Anda bisa melihat ini? Bisa lihat? Ada yang bisa, ada yang tidak. Tante Ade bisa lihat ini? Soalnya tidak jelas. Ini not selumbar. Orang istilah kalau orang linesek itu selumbar. Lelesek itu adalah selumbar. Ini selumbar. Tidak kelihatan, kecil. Anda tahu balok
Micio, coba akan balak satu di sana. Itu tuh balok. Dibandingkan ini selumbar. Orang berusaha mau keluarkan selumbar di mata orang. Sementara balok di mata kita tidak kita keluarkan. Makanya Tuhan kasih ini sebagai tanda larangan. Jangan menghakimi. Dia berbicara ini sebetulnya kepada siapa? Kepada ahli-ahli agama. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang munafik. Mungkin minggu lalu saya berkhotbah tentang seorang wanita yang kedapatan ditangkap basah berzina. Dibawa kepada Yesus. Menurut Anda ini perempuan ini mau diapakan? Taurat berkata lontar dia dengan batu. Yesus menunduk ke tanah. Dia mulai menulis di tanah. Siapa yang tidak berdosa, dia harus lebih dulu melontar wanita ini dengan batu. Dia terus menulis. Tidak tahu apa yang ditulis. Begitu dia angkat muka, dia tanya kepada perempuannya, di mana mereka? Mereka semua sudah meninggalkan perempuan ini. Yesus hanya menyampaikan pada mereka, yang merasa diri tidak berdosa, lontar dia dengan batu. Ternyata juga orang-orang ini masih punya perasaan. Mereka juga merasa berdosa. Mereka tinggalkan perempuan ini. Pulanglah. Jangan berbuat lagi. Sederhana, simpel. Dengan Tuhan nggak ribet. Cuma kadang-kadang perasaan kita lah yang bikin ribet. Orang kalau sudah datang ke Tuhan, Tuhan terima kita, Tuhan ampuni kita, Tuhan berikan kita jaminan, selesai. Tapi dengan catatan, jangan berbuat lagi. Tuhan selalu lapang memberikan kita selalu kesempatan. Kita yang berdosa, apapun kesalahan kita, walaupun dosamu merah seperti karmisi, engkau akan diputihkan seperti salju. Ini kehebatan Tuhan kita. Karena itu dalam pengajarannya adalah pengajaran tentang jalan yang benar. Tapi memang ini sesak untuk orang. Untuk daging. Ini sesak. Kira-kira kalau ada orang bersalah kepada Anda, lalu Anda harus mengampuninya. Saya mau bertanya, apakah ini sesak atau tidak? Sesak atau tidak? Sesak. Bahkan yang tahun-tahun pun kita bilang, bukan mainnya ada bikin begitu. Kita susah masuk dalam jalur sesak. Padahal inilah jalan yang benar. Yang arahnya kepada kekekalan. Ketika saya dan istri saya kami hadir di tengah-tengah orang yang mendakwakan, menghakimi kami. Tidak mudah. Kami harus melepaskan pengampunan. Kami harus bisa bergaul dengan mereka. Kami harus bisa mencairkan setiap suasana. Ini sesak. Tapi karena saya ingin memandang kekekalan yang Tuhan siapkan. Satu teman hamba Tuhan dalam keadaan emosi yang tinggi, dia bilang, Om, kita semua bagi padi. Kita bilang begini, kalau ngana masih suka jadi hamba Tuhan, jangan. Tapi lalu saya tambahkan begini, kalau ngana masih suka masuk sorga, jangan. Maka kalau ngana semua suka masuk neraka, kipas. Bagi padi ya. Kalau ngana memang suka semua masuk neraka.
Suatu saat dia datang kepada saya dengan kaca, dengan mata yang berkaca-kaca. Ini kok cuma bahasa, emangnya mata kalau berkaca-kaca enak? Artinya sudah dekat-dekat menang. Oh, terima kasih Om. Kalau Om nak kasih nasihat, kita semua menuju neraka ini. Sesat. Memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita sesat. Sempit, susah, siksa. Tapi kalau kita bisa keluar dari sini, kita sedang berada di jalan yang benar. Haleluya. 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 Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Maksudnya apa? Supaya trompet mengantuk hilang. Dan baru kali ini kita khotbah di hadapan jemaat. Jadi memang temu bagi baik-baik. Maaf ya. Cuma berkusit. Nah, mudah jalan di jalan sesat. Makanya orang tidak banyak ada di situ. Cuma sedikit. Zaman Nuh cuma 8 orang. Zaman Lut cuma 3 orang yang lolos. Karena itu biasakan untuk kita jangan lebih dulu menghakimi. Karena bisa saja di mata kita ada balok. Kita sukar mengeluarkan selumbar di mata orang. Yang kedua dan yang terakhir. Ayat 12. Baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-12. 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengangkat satu hukum yang penting. Dan ternyata ini hukum ini terpenting dalam hukum Taurat. Ini sesak ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya begini, kalau engkau ingin menikmati perjalanan hidupmu aman, Anda juga wajib mengamankan orang lain. Haleluya. Haleluya. Galatia pasal yang ke-6. Tolong saya tahu semua nih ayat ini, Kang. Ayat 7. Galatia pasal 6. Ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan sesat. Itu mesti baca dengan suara yang keras. Karena ada tanda seru. Tanda seru harus diserukan. 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Katakan amin. Apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat padamu, perbuatlah juga demikian. Artinya apa yang kita lakukan kepada orang itu adalah merupakan investasi, tabungan kita. Untuk sebentar kita juga akan menuainya. Kalau kita menabur dalam daging ini jalan tol.
Kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita menabur dalam roh, inilah taburan dalam roh. Sebenarnya sederhana. Perjalanan hidup kita mau betul atau tidak betul tergantung dari taburan kita. Banyak contoh kehidupan yang sederhana. Kenapa ini penting? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita punya hubungan-hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan pihak-pihak yang lain. Contoh, Anda tidak akan pernah makan nasi kalau tidak ada petani. Makanya kalau kita juga menghargai petani, kita bisa menikmati hasil mereka. Masuklah melalui pintu yang sesak. Katakan amin. Kalau cuma kita menggunakan pandangan kacamata dunia, ini memang mustahil kita bisa lakukan. Tapi kalau pandanganmu diarahkan kepada kekekalan, saya selalu mengikuti WA dari seorang hamba Tuhan yang belum lama ini berkhotbah di sini. Dia baru saja sembuh dari COVID. Namanya Pendeta Dadang. Anda lihat postingannya. Judulnya adalah kekekalan. Pandangan kita, tujuan kita, perjalanan kita kepada kekekalan. Kalau kita berbicara tentang kekekalan, dengarkan baik. Cuma ada dua. Apakah engkau ada jalan yang benar atau apakah engkau ada jalan yang salah? Apakah engkau ada di jalan yang yang sesat? Atau apakah engkau ada jalan yang lebar dan bebas hambatan? Sesat. Contoh, kami kebun, lewat di satu kebun yang naik gunung itu, ada pisang, namanya pisang galela. Itu pisang galela itu setengahnya, dia setengah somasa. Kita bilang pas, aduh itu pisang somasa. Kami lewat, terus. Tapi di bawah pisang itu ada sepeda motor yang diparkir. Begitu orang so di Sabua, di Kobong, kami beraktivitas, datang. Ternyata kakak tiri saya ada di kebun, dia mau pulang siang itu. Dia singgah di Sabua. Kita tanya, siapa cuma bajalang? Oh, motor kasih tinggal di situ dari susah mau naik gunung. Di dekat motor itu ada pisang masa. Di mana? Itu kan ada parkir akang itu di atas itu pisang masa. Oh iyo. Siapanya nak ambil? Saya tanya begitu. Dia bilang orang punya. Saudara, kita leh. Oh iyo Kang. Makan biasa dulu, kita biasa dulu sebelum jadi hamba Tuhan. Orang dia di Kobong Mapalus, samut di Kobong itu orang punya. Satu bapak dia bilang begini, aduh, bukan main. Siapa? Om. Tulang sarikan belum terlalu masa dong so bagi no. Padahal itu orang yang bagi. Waktu itu kita tidak lupa. Sama malam ini dia. Orang bagi tulang saya pakai kaos toh. Kaos kong ikat yang tali. Orang tahu. Pokoknya orang pulang so begini tuh badan. Dia langsa semua. Mungkin setelah om so dapat tahu dia singgung buat orang. Bukan main orang-orang. Siapa om? Tulang sarik yang belum terlalu masa dong so bagi no. Nah karena dulu kita begitu. Semua itu di Kobong kita punya. Ini masih seolah-olah masih ada di ingatan. Siapa ada yang ambil? Tapi kakak tiri yang bilang begini. Orang punya. Padahal kita sobat pikir. Antulino kanimareng. Tapi karena dia bilang begitu, kukini ide angka saudara. Nah itu jalan sesat.
Jika orang semua ambil, boleh orang punya. Iya toh? Ini kan jalan sesak. Ketika terus semua ambil, jangan, Tuhan punya. Jangan. Jalan sesak ini, susah ini. Banyak kita dibatasi dengan batasan-batasan yang tidak boleh kita lewat. Karena kita sedang menuju kepada kekekalan. Haleluya. Pilihlah jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan. Ikut Tuhan. Kalau Tuhan ke kanan, torang lagi ke kanan. Kalau Tuhan ke kiri, torang lagi ke kiri. Dan tidak ada bahasa kalau Tuhan ke jurang, torang lagi ke jurang. Karena Tuhan tidak pernah membawa orang ke jurang. Haleluya. Tetapi ada seorang teolog berkata, sekalipun Yesus ada di neraka, saya ingin ke sana. Karena ketika Yesus ada di neraka, neraka berubah jadi surga. Haleluya. Inilah jalan yang benar. Jangan berjalan di jalan tol. Anda harus memilih jalan. Berbuatlah apa yang engkau ingin orang perbuat padamu. Musik, singers, mari. Haleluya. Puji Tuhan. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Saudara-saudara, kalaupun hanya ada sedikit yang menuju kepada kekekalan sorga, pastikan engkau ada di golongan yang sedikit itu. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kalaupun hanya sedikit yang akan masuk sorga, pastikan engkau ada di jalur yang sedikit ini menuju kepada kekekalan. Amin. Karena itu saya ingin mengatakan, mungkin slogan ini orang banyak berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali sorga tetap sorga. Amin. Tapi ada jalan yang dibentangkan Tuhan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus ada di jalan karena Engkau adalah jalan bagi kami. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Mari kita berdiri. Haleluya. Kita bersyukur Yesus adalah jalan kita. Jalan
kehebatan Tuhan, karena Dia membentangkan jalan benar kepada kita menuju kepada kekekalan. Tidak ada alternatif lain selain kita ada di jalan ini. Haleluya. Pilihlah jalan yang sesat, masuklah melalui jalan yang sesat, karena di sanalah ada kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan dari Allah adalah jalan yang sempurna. Jalan dari Allah. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Muda Remli Tambalea akan membawa kita dalam doa sesudah firman Tuhan. Berterima kasih Bapa di sorga, siang hari ini kembali firman Allah disampaikan di dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk menangkap remah firman Allah siang hari ini, untuk kami tetap senantiasa mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup ini, melakukan kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang datang Tuhan, tetapi kami yakin Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Terus pengurapan Allah baru di dalam kehidupan hamba-Mu sebagai gembala sidang, sebagai penginjil dimanapun pergi berada. Penyertaan pembelaan Tuhan ada di dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, biar firman Allah itu tertanam di hati kami, dia berakar, bertumbuh, berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Setelahnya kami dengar firman-Mu, kami akan memberikan persembahan. Setiap usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima firman, kami beri persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada saat ini. Saya sampaikan supaya kita menjaga jarak saja ya, mulai dari sebelah kanan, tengah dan sebelah kiri saya, dan tetap kita jaga ini protokol kesehatan. Dan kami tim musik akan membawakan satu pujian buat Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Sebab kasih setiamu, Sebab kasih setiamu, janji-Mu melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku melebihi segalanya. melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Dan ku Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepada-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aman. Di dalam surga. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. baik karena alasanku untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku terima kasih segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.